Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca tilawah terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Oke, Sadaqallahul Adzim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala ya. Baik, untuk selanjutnya, rangkaian acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Tazkiyah Juara, Kak Abdullah Haidar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi dan menuntut ilmu. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang sangat luar biasa yang udah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya, yaitu Mbak Nafi yang saat ini juga berada di Taiwan. Mudah-mudahan Mbak Nafi selalu sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dan teman-teman semuanya, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena pertama kali lagi Tazkiyah Juara setelah sekian lama gitu. Nah, kita akan ada acara Let's Talk yang dimana ini tuh setiap bulannya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin teman-teman bisa melihat di Instagram Tazkiyah Juara. Jadi Tazkiyah Juara adalah sebuah komunitas untuk mengembangkan soft skill dan hard skill kita untuk semua mahasiswa ya. Jadi nggak hanya terkhusus dari Tazkiyah itu sendiri, tapi untuk teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia.
Nah, mungkin itu aja. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena Mbak Nafi ini adalah sangat luar biasa. Mungkin teman-teman kemarin udah aku share juga tentang CV-nya, tentang pengalaman, LinkedIn-nya dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa sharing pengalaman kepada kita sehingga kita bisa semangat dan terus menyebarkan kebaikan kayak gitu. Nah, mungkin itu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Abdullah Haidar. Mungkin langsung lanjut ke selanjutnya ya. Kita perkenalan dulu nih tentang pemateri kita, Mbak Royhanatun Nafia, yang bisa kita panggil Mbak Nafi ya, Mbak ya? Mungkin. Oke, yang Masya Allahnya Mbak Nafi adalah founder dan CEO dari Krusty Indonesia, dan beliau juga dosen di Binus University, yang mana beliau ini Masya Allah banget pengalamannya, yang udah keliling dunia kemana-mana ya Mbak ya, Masya Allah, dan sekarang beliau sedang berada di Taiwan. Mungkin untuk lebih lanjut kenal Mbak Nafinya, mungkin bisa langsung masuk ke materi kita, yang mana kita akan belajar banyak ilmu dari Mbak Nafi malam ini, yakni tentang impactful startup, achieving success, making a difference. Oke, mungkin waktu dan tempat buat Mbak Nafi dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lili. Terima kasih dengan saya udah juga sempat juga awalnya mau ini ya reschedule gitu karena kondisi yang nggak mendukung. Harusnya semoga malam ini lancar aja dan bisa sampai tuntas ya, dan apabila terjadi hal-hal yang nggak diharapkan nanti teman bisa kontak saya langsung aja. Hmm, Sebenarnya materinya sempat saya siapkan gitu. Ini Suaranya hilang, suaranya putus-putus, Mbak. udah kelihatan. Nah, sekarang putus. Saya izin share dulu berarti ya biar sinyalnya. Nah, sudah keluar. Ini suara saya masih ya. Ya, masuk, Mbak. Oke, saya izin share ya berarti sinyalnya nggak stabil. Nanti kalau putus-putus kabarnya ya, Mas Ender. Jadi mungkin malam ini saya lebih ke best practice-nya Mbak Dwi ya. Lebih ke best practice-nya dari start gitu. Saya lebih fokus di startup dibanding dosen. Jadi memang full time saya sebenarnya di startup. Di dosen saya lebih ke part-time gitu. Atau ya cuma sehari, sisanya memang lebih full di startup. Karena bangun bisnis ini kita tahu nggak mudah ya teman-teman. Jadi memang fokus yang fokus gitu untuk bangun bisnis ini, bangun startup ini. Kenapa nanti selaku CEO dan dari jadi kita juga akan jelaskan sedikit setelah ini. Jadi saya akan memberikan info dulu terkait how to jadi entrepreneur gitu. Jadi gini, kayak saya. Nah, kita tahu kalau misalkan entrepreneur sendiri adalah seorang individu yang menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha barunya, di mana pentingnya entrepreneur dalam ekonomi itu sangat banyak pasti, kemudian menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi. Itu hal yang paling penting juga kan kita berkontribusi pada perkembangan ekonomi. Kalau di komunitas sosial ini kan teman-teman
visinya juga berkontribusi gitu ya, kontribusi pada agama, pada negara tentunya. Dan entrepreneur ini juga menjadi salah satu staff kita untuk bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Nah, karakteristik urbanization seperti apa ini? Pertama adalah tujuan yang panjang yang jelas. Teman-teman sini harus punya tujuan yang panjang yang jelas. Mampu dapat peluang di masa depan. Kemudian proaktif, jadi mencari peluang untuk orang lain mempersiapkan, kita selalu mempersiapkan strategi, kemudian kita mencari peluang baru, kita lebih proaktif lagi, jangan cepat nunggu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya bisa kita kerjakan, kita kerjakan lebih aktif lagi. Ada yang kita bingungkan, kita aktif untuk bertanya kayak gitu. Ada yang membuat kita penasaran, kita aktif untuk bertanya seperti itu. Jadi itu sebenarnya kita bersikap proaktif ya. Dan kalau misalkan ada masalah-masalah yang muncul, kita juga sudah mempersiapkan strategi baru. Kemudian untuk selanjutnya ada resilience. Resilience sendiri adalah teman-teman di sini jangan mudah menyerah saat menghadapi kegagalan. Teman-teman pasti sering kadang gagal, kemudian kita nyerahkan. Padahal itu jangan capek gitu, karena kegagalan kita tahu keberhasilan yang tertunda. Gagal satu kali, gagal dua kali, dia capek, kemudian putus asa. Tapi itu sih tidak akan merubah apapun yang dia teman-teman. Setiap ada saat tidak semakin produktif karena kalian karena kita menyerah gitu, jadi tidak produktif dan yang ada kita tidak memberikan kontribusi yang nyata. Dan selanjutnya adalah mampu bangkit dan belajar dari kesalahan. Nah, apa itu mampu bangkit dan belajar dari kesalahan? Jadi kita ketika gagal, salah, kita bangkit dan sampai menyerah gitu ya. Suara saya terdengar kan? Nah, jadi Masih Kak, walaupun agak putus tapi masih terdengar jelas. Boleh dilanjut Kak. Oke. Nah, selanjutnya adalah adaptif ya. Adaptif sendiri adalah sifat menyesuaikan diri dengan perubahan masa dan teknologi. Karena kita tahu masa yang ada saat ini bergeraknya cepat juga karena teknologi yang ada. Teknologi juga bergeraknya cepat. Jadi, gimana caranya kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan masa dan teknologi. Kemudian adalah fleksibel dalam merespon tantangan. Jadi bagaimana kita bisa ya merespon tantangan yang ada, jangan terus kita nyerah, terus kita tidak berusaha terlebih dahulu dan lain sebagainya. Kata apapun yang kita selesaikannya bisa selesaikan sendiri, bisa bersama teman-temannya, bisa bersama tim, bisa diskusi, bisa bersama dengan saya dan mentornya gitu. Jadi jangan tapi kita tetapkan gitu, oh ada tantangan seperti ini, kita ada strategi seperti ini, kira-kira menurut kayak gimana ya, atau menurut masnya banyak kayak gimana gitu. Diskusi itu terus dibangun, nyambung ke proaktif kerja. Nah, inovatif, jadi selalu mencari cara baru ya masalah dan berpikir cukup. Jangan sampai ketika ada masalah, ya udah masalah itu biarkan saja. Tapi kita cari cara untuk masalah itu. Berpikir out of the box yang lain tidak penting atau nggak masuk akal, tapi kritik ya jalankan, nggak akan bisa kan. Coba kita akan tahu kata sudah terlebih dahulu. Jadi sangat coba terlebih dahulu. Nah, langkah menjadi langkah jadi entrepreneur yang hebat. Yang pertama adalah menemukan bisnis yang salah dan kemana. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita menemukan mau membangun suatu ide gitu, pastikan bahwa itu solusi yang kita tawarkan benar-benar dari masalah. Jangan sampai
bukan dari masalah, tapi kita membuat solusi dari dicari masalahnya. Tapi sebenarnya ada masalahnya sehingga kita memberikan solusi yang sesuai seperti itu. Nah, selanjutnya adalah analisis kompetitor dan peluang. Analisis kompetitor, kita ada kompetitor apa aja kayak Gojek, dia ada kompetitor Grab, dia ada kompetitor Maxim, ada Intrep, Grab, kita analisis gimana. Nah, tapi kan kita juga punya selling proposition atau keunggulan nilai dari produk kita dan membuat rencana bisnis yang strong. Nah, kemudian mendefinisikan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, strategi pemasaran dan penjualan, siapa target pasar kita, strategi apa, dan membuat modal juga serta support. Analisis apa? Jadi kita menganalisis kekuatan, kelemahan yang ada di dalam internal bisnis kita. Misalkan, oh kita teknologinya masih kurang nih, masih harus diperbaiki. Nah, kalau peluang dan ancaman itu analisis dari sisi eksternalnya. Jadi ternyata kalau kita bandingkan nih sama di Indo, kenal peluang adalah, oh ternyata sebenarnya ya orang-orang yang cari dengan harga lebih murah. Maka itu namanya analisis peluang. Kemudian mencari sumber pendanaan, bisa pinjaman, investor, dana pribadi, hadiah, kompetisi, kemudian grant atau hibah. Nah, kemudian kita melakukan manajemen keuangan yang baik, membuat anggaran, mengelola arus kas, dan membangun tim yang kuat. Nah, ini membangun tim yang kuat bisa dengan metode yang tepat, kemudian kita menciptakan budaya perusahaan yang kolaboratif dan inovasi, karena kita kan bisa bangun bisnis ini itu sendirian, teman-teman. Kita butuh untuk saling dan kolaborasi untuk solusi ide kita, inovasi kita, dan kita harus terbuka dengan teknologi yang ada. Jadi teknologi itu benar-benar kita maksimalkan untuk mempermudah pekerjaan kita mencapai tujuan dan menggunakan teknologi untuk efisiensi dan efektivitas. Nah, ini ya langkah-langkahnya, ada mengembangkan produk baru, bisa juga itu biasanya kita CM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi pengamatannya seperti ada produk apa misalkan adalah Anda tepat sasaran cerdas, tapi belum optimal, kita bisa ATM sama cerdas itu untuk kita perbarui, kita inovasikan. Nah, kemudian kita bisa menjalin baik dengan jadi memberikan pelayanan luar jasa bagi pelanggan dan jaga loyalitas pelanggan kita. Jangan sampai pelanggan kita kecewa dengan produk kita, dengan produk. Kita ini mencari feedback dari user juga, pasar menerima survei kualitas pelanggan. Karena saya terdengar ya. Terdengar, Kak. Masih aman Kak, cuma memang putus-putus. Kalau misalnya ada yang lebih suaranya lebih oke, boleh tuh Kak, cari tempat dikit tuh. Benar ya, bagus putus bentar. Oke Kak.
Oke, sambil kita nunggu Mbak Nafi, teman-teman siapin pertanyaan terbaiknya ya. Nanti akan dipilih satu pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan door prize. Jadi teman-teman, walaupun suaranya Mbak Nafi agak putus-putus, tapi teman-teman mudah-mudahan bisa nyimak ya. Karena memang kalau di luar negeri itu, apalagi di jalan, biasanya sinyalnya gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan bisa menyimak ya. Oke, kita tunggu dulu Mbak Nafi. Sepertinya hilang. Sebentar. Oke, wait. Oke, sepertinya masih hilang ya suaranya dan Mbak Nafinya sepertinya terpental nih. Kita tunggu dulu ya teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung di drop aja di chat boleh atau nanti raise hand terus teman-teman bisa nanya secara langsung. Sebentar, kakaknya belum muncul ya. Maaf ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya silahkan ya. Boleh nih, ditulis dulu nih. Kayaknya malam ini banyak dari mana aja nih. Sapa-sapa dulu deh di kolom chat nih. Mungkin dari daerah mana atau kampus mana gitu ya. Sambil kita nunggu. Oke. Ada yang dari Bogor, boleh nih. Ini dramaga gitu. Nah, ini mbaknya udah ada nih. Nah, ini Mbak Nafi. Halo, Mbak Nafi. Halo, sekarang suara 9 nggak? Yes, better Mbak. Mantap Mbak. Maaf ya Mbak. Boleh lanjut Mbak. Mantap, jelas. Iya, saya ini udah minta wifi-nya teman saya ya, ngasih sistem. Sorry banget Kak. Chatnya, Oke. kalau nggak apa karena wifi hotel lagi nggak dimasukin lagi dari teman. Oke, saya lanjut. Oke Kak, silahkan Kak. Nah, ini udah ya. Yes Kak, udah terlihat. Tinggal di Saya slide. ya. Yes, tinggal Mungkin di saya slideshow. skip beberapa karena
baterai saya mau habis cepat. Nggak rempong yang habis. Nah, nah, ini saya skip dulu lah. Mungkin, nah, ini contoh studi kasus orang-orang, ya, kita tahu ada Elon Musk, Pak. Si Elon Musk dengan SpaceX-nya, kalau teman-teman Gen Z, Mas, udah pada tahu pasti ngikutin dari Twitter, dari Instagram, dari TikTok. Nah, dia tuh punya visi yang besar, yang out of the box, yang kadang orang itu nggak punya pikiran untuk menciptakan itu gitu. Bahkan kayak dianggap aneh ya sama kita, tapi ternyata itu menyelesaikan masalah. Ya, memang menciptakan suatu inovasi yang menyelesaikan masalah. Untuk contohnya kayak satelit gitu ya. Memang di daerah terkecil yang susah internet atau di kita naik pesawat gitu ya, kita bisa connect internet, tapi dia menciptakan bagaimana orang-orang mudah mendapatkan akses internet itu. Nah, yang memang juga masalah bahwa orang-orang itu kesulitan mendapatkan akses internet sehingga mereka sehingga orang sini membuat kemudahan jawab permasalahan. Nah, studi kasus lainnya adalah dari Jack Ma Alibaba, foundernya Alibaba. Bagaimana Jack Ma ini berpikir untuk memberdayakan UMKM. Jadi memang bisnisnya dia yang dia bangun adalah bisnis yang tidak hanya profitable, tapi memiliki impact, dampak gitu ya. Nah, ini juga penting jika teman-teman membuat suatu solusi, suatu inovasi, tidak hanya sesuatu yang profitable atau menguntungkan, tapi juga memberikan impact atau dampak keuntungan terhadap masyarakat lainnya. Nah, contoh lain yang ada di sekitar itu ada Gojek ya. Gojek dia tuh presentasi kita transportasi sama logistik di Indonesia. Di mana orang-orang kan terkait gak ada motor, tapi mereka ingin yang cepat bergerak dari tempat A ke tempat B. Nah, menciptakan solusi Gojek itu orang bisa apapun yang mencontoh mereka bisa merasakan tergantung masalahnya, selesaikan masalahnya sehingga bisa berpindah dari satu ke lain. Dan yang kedua adalah pada akhirnya mengembangkan ekosistem ya, pelayanan yang gratis. Dan ada makanan, kebutuhan orang-orang yang bisa makan, kayak gitu. Dia mencetakkannya, kemudian kemudahan untuk apalagi kirim paket kayak gitu, dia juga menciptakan. Jadi memang berdasarkan masalah yang ada. Nah, kita ada video. Boleh dibantu ini enggak ya? Share Boleh Kak, kirim aja PPT. ya. Kirim. Ini saya kasih link. Oke, Kak. Aku bantu. Videonya tidak silahkan. Oke Kak, sebentar Kak. Aku bantu. Oke. I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world.
The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. There were all these great big technology companies with all these resources, and I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us that all people want to connect. Today, I want to talk about purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center, and he saw a janitor holding a broom, and he asked him what he was doing, and the janitor replied, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. My hope was never to build a company. I wanted to have an impact. And as all these people started joining us, I just assumed that that's what they wanted to do too. A couple years in, some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. And we were building the first version of Newsfeed at the time, and I thought, if we could just launch this, it could change how we all learn about the world. Nearly everyone else wanted to sell, and it tore our company apart. After one particularly tense argument, one of my close advisors told me if I didn't agree to sell the company right now, I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so frayed that within a year or so, every single person on our management team was gone. That was my hardest time leading Facebook. I believed in what we were doing, but I felt alone. I wondered if I was just wrong, an imposter, a 22-year-old kid who had no idea how things actually worked. And I know that a lot of you are going to have your own stories just like this. A change in the world that seems so clear that you are sure someone else is going to do it. But they're not. You will. But be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast, because there's always someone who wants to slow you down. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Saya rasa tidak secara. Cuma memang kalau misalnya kita ada ide apa itu harus mulai, jangan takut gagal. Kan Facebook juga berawal dari masalah ya. Masalah bagaimana orang-orang itu ingin berhubung satu sama lain, baik nasional ataupun global gitu, dan idenya dia sampai bintang bahkan mau dibuka ditolak sekali, dan ini kan mau dibeli itu yang kelihatan gitu ya. Dia yakin dia bisa lebih untuk menguruskan bisnisnya dia. Jadi itu dasar tadi adalah kegagalan katakan gitu aja belum gerak lah
Jadi memang itu jadi poin belakangnya ini ya, kan lah ya, jangan takut untuk gagal. Ya kalau misalnya gagal ya, kalau misalkan gagal ya nggak apa-apa diterima, tapi bangkit gitu segera. Jadi pas dia gagal pun kayak kita rolling ditolak, pernah berkali-kali, beberapa kali ditolak. Tapi sekarang ini nggak ada yang nggak pernah gitu ya. Jadi sekali lagi jangan jangan diikhlas. Ini banyak saya udah mau habis saya banyak yang gitu. Nah, ini sendiri saya akan jelasin tentang saya. Jadi, berangkat dari masalah, kita akan solusi, kemudian kita eh, mencocokkan atau mencari-cari masalahnya apa. Tadi kita temu masalah terkait banyak tambak yang mengalami gagal panen, tambak yang udah bisa mati. Nah, terkait apa? Karena kita kadar oksigen terapinya nggak stabil. Kemudian biaya operasionalnya mereka tinggi. Ya, nah, jadinya mereka membutuhkan suatu solusi gitu. Nah, kita tahu Indonesia punya target ekspor yang terus meningkat, tapi produksinya masih rendah. Sehingga dibutuhkan suatu solusi bagi sekarang pada kapasitas produksi para petani, para petambak, sehingga bisa bertemu dengan target Indonesia gitu. Kita hadir dengan hasil sadar oksigen terlarut, menurunkan biaya operasional listrik mereka yang menjawab dua masalah utama tadi. Ada beberapa teknologi lainnya, monitoring dan kontrol kualitas air untuk mencatat biaya operasional listrik. Dan juga melihat teknologi ini menjawab biaya listriknya mereka bisa untuk semuanya via dashboard. Sejauh ini melalui sistem kita bisa kualitas udang 2 kali guys dan biaya operasional itu hingga 8 jam. Jadi konsisten kita kita hanya dari teknologi, kita juga menyiapkan dana konsultasi tambah, kemudian pasar tambah. Jadi dari hulu ke hilir semuanya kita siapkan jawab masalah pertama. Tantangannya apa? Jangan kayak adopsi teknologi untuk para petani itu tidak mudah. Kita harus berkali-kali meyakinkan mereka bahwa teknologi ini menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita selalu berikan pelanggan. Jangan sampai kita merasa bisa teman-teman. Kita menghasilkan kebutuhan calon menggunakan kita itu benar nggak sih yang dibutuhkan mereka, air atau seperti ini. Kalau mesti jangan dipaksa. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ada kompetisi pasar yang mana kita harus bisa bersaing untuk tadi produk 100 kita harus punya 9 atau keunggulan. Kemudian kita keunggulan seperti itu. Kemudian kita ada sesuatu juga tantangannya bahwa kondisi bumi tidak baik-baik saja, maka kita juga harus memperhatikan lingkungan dan lain sebagainya ya. Nah, ini strategi kita hadir dari tahun 2022 teman-teman, baru banget ya, tapi 2022 sampai 2023 itu kita product and research development, di akhir 2023 kita mulai promosi ke customer, tapi masih one by one. Kemudian di tahun ini pertengahan bulan kemarin kita baru launch, dan tahun ini kita fokus ke komersialisasi. Tadi saya jelaskan bahwa bisnis itu harapannya tidak hanya profitable tapi sustainable, makanya kita juga support sustainable development goals. Ada 17 SDGs kalau teman-teman tahu. Nah, teman-teman bisa cek kira-kira kalau membangun bisnis nanti seperti apa fokusannya. Nah, kita ada 1, 2, 7, 9 dan 1, 2, 7 dan 14. Kemudian ada empowerment para perempuan juga dan menurunkan emisi karbon. Ini produk demo nanti akan saya share ya, karena nggak betul. Strategi kunci kita fokus pada inovasi teknologi, karena dengan teknologi kita yakin kita bisa terus tumbuh gitu. Kolaborasi dengan institusi dan lembaga lain, kolaborasi itu
kemudian kita fokus pemberdayaan para tambak, petani, menyelesaikan masalah mereka semuanya, pendekatan berbasis data. Jadi jangan sampai kita hanya berdasarkan asumsi, tapi memang ada data yang jelas kalau petani A butuhnya apa, petani B butuhnya apa, bagaimana. Dan ada model bisnis yang terintegrasi, ekosistem model bisnis ya, yang komprehensif dari hulu ke hilir. Nah, kurang lebih seperti itu. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, semua ya diskusi. Baik, Masya Allah, materinya luar biasa sekali ya dari Mbak Nafi tadi. Mungkin sekarang kita di sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dipersilahkan. Boleh nulis di kolom chat atau raise hand ya. Silakan teman-teman. Yuk, boleh silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kalau nggak ada aku dulu mau nanya. Ini ada pertanyaan nih. Ada yang bertanya. Ini ada pertanyaan dari Kak Hasna Afifa ya Kak. Kak, saya izin bertanya, izin membacakan ya Mbak Nafi. Kak, saya izin bertanya, bagaimana seseorang yang yakin akan kesuksesannya di masa depan dapat mengatasi ketakutannya terhadap kegagalan yang belum pernah dicoba? Dan apakah kesuksesan selalu mengharuskan seseorang untuk berjuang sendiri pada awal perjalanan mereka? Oke, terima kasih Mbak Dwi. Ya, pertanyaan bagus ya dari Bahasa. Jadi, gimana caranya kasih ketakutan gitu. Dan harus bisa berjuang sendiri. Sebenarnya gimana caranya mengatasi ketakutan tadi ya, di video tadi juga dijelaskan kalau kita harus mencoba. Dan kita akan bisa tahu apakah kita berhasil atau enggak sebelum kita mencoba. Nah, namun kita selama proses mencobanya, kita boleh bawa diskusi, boleh koordinasi dengan teman-teman yang dipercaya, dengan seniornya, kakak staffnya, yang lebih berpengalaman, dengan mentor-mentornya. Sampaikan, oh selama proses ini ada kendala A, B, C, D, supaya bisa diselesaikan bareng-bareng gitu. Dan tentunya teman-teman bisa menyiapkan plan A, B, C, D, E, F, G gitu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, apakah harus berjuang sendiri? Tidak penting yang namanya kita kolaborasi. Kalau di awal-awal mungkin kita gitu ya, tim yang sesuai ya, yang memang punya tujuan yang sama, susah banget pasti. Mungkin kalau daripada nggak mulai mau sendiri, ya nggak apa-apa, mulai aja dulu. Dan founder-founder atau yang bangun bisnis saya sendiri gitu. Tapi mereka tadi punya teman-teman dipercaya, punya mentor, punya senior-senior yang lebih berpengalaman. Itu yang bisa teman-teman pegang gitu untuk mentor tadi. Karena kalau misal tanpa mentor, itu pasti kita udah sering ngeluh, sering capek, karena uh, maksudnya untuk berbagi masalah kita, berbagi kendala kita, bagaimana solusinya. Nah, tadi tentunya yang punya pengalaman ya, apa pengalaman yang sesuai dengan bidang yang kita pilih. Kalau misalkan yang memang teman-teman bidangnya di riset atau teknologi, bisnisnya, dan lain sebagainya, fashion, makanan itu juga disesuaikan gitu. Mentor-mentornya itu uh, teman sendirian nggak apa-apa asalkan ya tadi ada mentor yang memang bisa untuk menumbuhkan bisnis dan pribadi kita gitu.
yang sesuai juga sama visi kita, value kita. Saya juga untuk visi bisnis atau value bisnis, tapi untuk visi dan value kita sendiri seperti itu. Semoga menjawab ya Mbak Hasna. Oke, baik. Apakah udah menjawab Mbak Hasna Afifah? Baik. Sudah Kak, terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, bisa raise hand ya, bisa langsung. Ini ada Kak Ova Raffi, boleh langsung ini open mic Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas. Iya, ini Kak Nafi ya berarti manggilnya ya? Halo, tes. Iya, betul. Oh, iya, Kak Nafi mungkin agak ada berkaitan dengan tema, tapi mungkin aku pengen lebih pertanyaan ke personal, karena aku juga sebelumnya ngeliat dan ngepoin akun Krustea Indonesia. Terus kalau aku lihat Kak Nafi juga banyak pengalaman berkunjung kemana-mana, terus ada salah satu postingan yang bikin aku tertarik gitu, ngulik tentang hal itu, yaitu kayak kunjungan ke sekolah ya, sekolah. Ini waktu itu, aku tuh ada yang pengen ditanyain tuh begini Kak Nafi, kalau aku ngelihat dari, kacamata orang yang baru kenal lewat media sosial, termasuk orang yang kagum ketika melihat, prestasi seseorang, terus semangat seseorang untuk mungkin menyebarkan benefit, nggak cuman dia aja nih yang kalau aku ngeliat nggak cuman Kak Nafi aja yang pengen, juara di ini, dapat pengalaman di sana, di sini, tapi kayak sharing session, diskusi, bahkan benefit ke orang banyak tuh, lumayan juga aku lihat banyak nih dari Krustia dan dari akun Instagram-nya Kak Nafi sendiri. Yang pengen aku tanyain, gimana sih caranya biar ketika kita punya suatu kelebihan atau ketika kita punya semangat, tapi semangat itu juga bisa kita salurkan ke banyak orang. Jadi kayak, step-step apa sih yang Kak Nafi lakukan biar itu tuh nggak berhenti di diri sendiri? Gimana cara ngelakuin itu biar benefit-nya bisa ke banyak orang, ke lingkungan dan masyarakat? Mungkin itu sih Kak Nafi. Oke, ya. Apa Raffi tadi? Iya, Aufa panggilannya. Ya, gimana caranya menyebarkan hal-hal positif sebenarnya sejak awal kita satu dulu dan berubah ya. Jadi di awalnya adalah kita menyebarkan itu tujuannya adalah memberikan manfaat. Di awal kita ada di bumi kan kita kalau cuma teman-temannya pasti udah sesuai gitu lah ya. Tujuannya adalah memberikan kebermanfaatan ke banyak orang, mencari ridho Allah itu udah pasti karena di komunitas ini gitu. Nah, apa gitu kan? Diterapkan ke pribadi masing-masing bahwa kita hadir di Indonesia, dia ditugaskan untuk berlomba-lomba untuk terus menjadi lebih baik. Lomba-lomba mencapai kebaikan dan menggapai ridho Allah. Jadi kalau kita niatnya udah dilurusin, udah sesuai aja sama Islam ya, karena Oke guys, tadi Mbak Nafi sebelum hilang, baterainya tinggal 4% karena beliau tuh lagi ada di Taiwan dan kondisinya belum available banget. Jadi pertanyaannya akan aku tampung dan nanti akan dijawab melalui VN. Jadi sebenarnya mohon maaf banget belum bisa sampai akhir. Jadi teman-teman semuanya pertanyaan-pertanyaan udah aku udah aku catat semuanya. Nanti kita akan kirim ke beliau dan nanti beliau akan balas lewat VN. Jadi mungkin beliau nggak ada charger karena memang udah baterainya udah habis ini dan udah ngasih tahu dia tadi. Jadi aku bakal tampung
pertanyaan-pertanyaannya. Nanti bakal diumumin setelah semua kejawab dan nanti Mbak Nafi yang akan milih. Nah, sebentar aku ini dulu ya. Jadi nanti teman-teman bisa drop di grup juga. Tapi sebelum berakhir, aku mau izin kirim ini dulu link absensi dan feedback di sini ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman semuanya karena kendala yang tidak bisa kita hindari juga gitu. Next mudah-mudahan bisa lebih baik ya ininya. Nah, itu ada link feedback dan mungkin nanti akan share di grup juga. Dan pertanyaan-pertanyaannya boleh di drop di grup juga gitu karena ada di grup Let's Talk. Jadi mudah-mudahan nanti bakal kejawab. Nah, mungkin itu aja aku kembaliin ke Dwi buat ditutup. Minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin langsung kita lanjut ke sesi dokumentasi ya, Kak ya. Ya, betul banget. Kita langsung dokumentasi saja. Oke, boleh buat teman-teman yang masih belum open kamera, boleh buka kameranya. Ya. Jadi teman-teman bisa absen dulu sambil kita open kamera. Jadi teman-teman sebelumnya minta maaf dan mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian. Kalau jika ada pertanyaan yang banyak, boleh di drop aja karena nanti aku bakal sampaikan ke Mbak Nafi ya. Karena Mbak Nafi sebenarnya luar biasa ya karena mungkin kendala sinyal dan lain sebagainya, tapi beliau mau menyempatkan waktunya itu yang hebat. Jadi sebelumnya aku tuh ngontak salah satu orang, tapi ternyata dia nggak bisa dan Mbak Nafi yang menyediakan waktunya gitu di kala kesibukannya. Oke, jadi mudah-mudahan menambah semangat kita lah gitu. Nah, ini ada Mbak Nafi nih muncul ternyata. Ya, mungkin saya 5 menit boleh ya, ini pinjam teman pas HP-nya juga. Kita benar-benar di sini lagi gak ada jawaban di mana-mana gitu. Luar biasa Nah, terus banget. tadi Oke, Mbak, banyak banget nih Mbak pertanyaannya, silahkan Mbak. nambahin Alfa ya, jawaban Alfa ya itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita di komunitas yang sama gitu ya, sekarang udah di komunitas yang sama, di visi yang sama, yang pastinya saya percaya komunitasnya adalah tujuannya kita gapai ridho Allah gitu ya, pasti karena udah di komunitas yang sama, jadi saya bahasnya ke sini. Ya udah, itu aja niatnya dilurusin ke situ. Pasti kalau misalkan kita udah niatnya udah ke situ, udah berdasarkan memang hadis gitu ya, dan aturan-aturan yang lainnya, ya insya Allah kita pasti akan jalani segala hal itu. Targetnya adalah untuk kebermanfaatan orang banyak, nggak cuma untuk diri kita sendiri. Dari situ nggak masalah untuk menyebarkan hal yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah memang kita era digital, makanya tadi kita harus terbuka dengan teknologi yang ada. Jadi silakan disebar ke sosial medianya ketika memang itu bisa memberikan kebermanfaatan ke banyak orang, karena ketika kita niatnya udah lurus, insya Allah itu nggak akan jadi masalah. Orang mungkin menganggapnya entah pamer atau apa, tapi kan niatnya kita udah lurus ya, niatnya kita memang untuk memberikan kebermanfaatan. Itu harapannya dengan orang melihat postingan kita adalah orang itu tergugah untuk melakukan kebaikan gitu. Jadi ya itu sih yang memang harus dibenerin dulu niatnya sejak awal. Kenapa kita bisa terus untuk memberikan kebermanfaatan ke banyak orang. Tadi pertama adalah niatnya di ini, dan yang kedua adalah pentingnya itu teman-teman yang visi kayak gini itu bisa terus-menerus biasa juga kita ada kan ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang memang baik, insya Allah kita bisa menebarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan kita juga boleh kok saling antar temannya tuh juga saling ngingetin, saling punya target supaya kita bisa gapai targetnya masing-masing, target tim, target bisnisnya nanti kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita punya target, gak cuma asal jalan, tapi kita punya apa sih yang mau akan kita capai, baik dari diri sendiri maupun dari bisnisnya nantinya. Kurang lebih seperti itu Mbak Dini dan Mas Haidar. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya welcome untuk di-share aja pertanyaannya, nanti dikirim ke saya. Nanti akan saya jawab via voice note gitu, tapi mungkin nggak hari ini ya bisa atau bisa. Insya Allah saya akan jawab. Feel free teman-teman buat kontak saya langsung melalui Instagram, LinkedIn, ataupun WhatsApp. Silahkan, gitu saya terbuka, dan harapannya
walaupun mungkin masih kurang 15 menit lagi gitu ya secara rundown, saya mohon maaf karena harus akhiri lebih dulu. Tapi semoga silaturahmi kita nggak terputus. Pesan saya sih yaitu teman-teman tetap menjadi orang-orang yang positif, komunitas yang positif, yang harapannya saling punya target pribadi dan target kelompok, target bisnisnya, yang itu harapannya teman-teman itu bisa saling membangun gitu ya. Jadi tim yang saling percaya dan jangan lupakan juga temukan mentor yang tepat juga supaya pribadi kita, bisnis kita itu benar-benar terus tumbuh kayak gitu. Dan tulis target-targetnya supaya kita nggak asal, jadi berusaha hari ini harus lebih baik dari kemarin kayak gitu. Kurang lebih itu sih dari saya. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Saya sampai di situ ya. Jam 9 ya di sana sebenarnya. Ya, gitu. Monggo. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Nafi dan teman-teman yang telah bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin langsung lewat grup WhatsApp ya, Kak ya? Boleh banget. Iya, silahkan. Saya welcome. Nanti kalau mau dibuatin grup bisa banget. Tapi mungkin kalau misal saya balasnya lama ya mohon maaf ya. Insya Allah Iya. nanti akan saya fasilitasi. Siap, Kakak. Oke, mungkin selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin closing statement dari Mbak Nafi. Ya, thank you Mbak Dwi. Tadi ya closing statement dari saya, jadilah pribadi yang memberikan kebermanfaatan gitu teman-teman. Teman-teman udah berada di komunitas yang positif, punya teman-teman yang positif, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jadilah pribadi yang terus lebih baik dari hari sebelumnya dan tetap berpegang teguh ke Islam gitu ya Mas ya. Tujuannya adalah ya ini pasti pada akhirnya mencari ridho Allah gitu. Jadi apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman impikan, jangan lupa untuk dicoba seperti itu. Karena tanpa mencoba kita nggak akan tahu, dan jangan takut untuk gagal. Apapun itu pasti insya Allah ada penyelesaian. Apalagi kita punya Allah kan gitu. Apalagi udah punya lingkungan positif dan Allah menciptakan teman-teman di lingkungan positif kayak gitu. Itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan teman-teman boleh reach out saya kapanpun, jangan patah semangat, dan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan bisa kita kurangin terus supaya menjadi kelebihan kita, dan kita bisa saling support satu sama lain. Dari yang Baik, terima kasih kepada Mbak Nafi yang telah meluangkan waktu di dalam kesibukannya ya, karena mungkin Mbak Nafi mau live. Mungkin langsung kita ke sesi dokumentasi ya, Kak. Oke, sebelum dokumentasi aku mau ngasih cendera mata mungkin. Nah ini nanti boleh Mbak Nafi open cam atau kan biar difoto dulu. Boleh Dwi dibantu buat screenshot. Oke, sebentar ya Kak. Ya. Ini ketutup. Bisa kelihatan nggak? Ketutup Kak ininya, sertifikatnya. Sudah terlihat sertifikatnya? Bagian bawahnya ada kotaknya itu. Sebentar, sudah terlihat? Terlihat? Nah, udah. Oke. Oke, mungkin boleh udah siap Mbak Nafi? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Thank you Mbak Nafi. Sebelum tutup, mari kita foto bersama dulu Mbak. Makasih udah menyempatkan waktunya Mbak. Mudah-mudahan sehat selalu di Taiwan dan mudah-mudahan kembali di Indonesia dalam keadaan sehat juga. Ayo teman-teman, boleh di on cam. Nanti buat yang bertanya atau nanti
nanti bakal ditentuin sama Mbak Nafi pertanyaan terbaiknya. Ntar kalau misalnya mau bertanya secara langsung, nanti saya kirimkan linknya, Instagramnya, bisnisnya, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa bertanya secara langsung. Oke, itu Di aja. data Boleh? pertanyaannya juga nggak apa-apa ya Mas Haidar, atau grup Siap. tadi juga nggak apa-apa. Boleh. Ayo kita on cam terlebih dahulu. Aku akan membantu screenshot. Oke. Masya Allah nih, pada semangat-semangat ya. 1, 2, 3. Cheese. 1, wah bentar. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih banyak Mbak Nafi, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan pokoknya makasih banyak Mbak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Nanti kalau misalnya ada menti-mentiku mau tanya secara langsung, boleh banget ya Mbak ya. Boleh di grup, buat grup juga nggak apa-apa. Cuma ya jangan expect dijawab langsung gitu lah ya. Siap Mbak, siap Mbak. 2 hari, 3 hari nggak masalah. Nggak masalah. Udah tahu kesibukannya Mbak Nafi, Masya Allah. Oke, itu aja. Teman-teman boleh jangan lupa absen. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nafi. Sehat selalu Mbak. Terima kasih Terima kasih banyak Mbak Nafi. Terima kasih teman-teman teman-teman. semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih, Kak. Dadah. Thank you Mbak.